Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wa bini'matillahi tatimus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mawalah. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada yang lebih kuat dari kekuatan apapun kecuali kekuatan Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dengan waktu yang baik, yaitu bulan Ramadan. Senang sekali bisa bertemu dengan Ramadan yang kita rindu-rindukan selama ini. Kita tahu ketika kita memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mengakui apa saja kesalahan kita di hadapan Allah, dan kita berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, dan kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti di dunia. Tapi kenyataannya, kita masih sulit untuk kusuk dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Masih berat melakukan ketaatan kepada Allah. Mau baca Al-Quran kayaknya berat, mau bangun malam kayaknya berat. Jangan-jangan, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa taubat kita tidak diterima oleh Allah. Bisa jadi taubat kita tidak diterima oleh Allah karena masih ada 4 hal yang membuat taubat kita tidak diterima oleh Allah. Yang pertama, orang yang taubatnya tidak diterima oleh Allah adalah orang yang masih melakukan kesyirikan. Orang yang masih punya Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang masih menyandarkan hatinya, menyandarkan perasaannya kepada selain Allah. Dia lebih mendahulukan selain Allah daripada Allah sendiri. Dia lebih mementingkan panggilan orang lain dibandingkan panggilan Allah. Dia lebih mementingkan apa keperluan orang lain daripada keperluan yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Bahkan dia merasa dia sukses seperti sekarang ini karena seseorang. Kalau bukan karena dia, saya tidak akan begini. Seakan-akan Allah tidak punya andil sama sekali terhadap dirinya. Allah tidak akan menerima taubat orang seperti itu. Yang ketiga, orang yang tidak diterima taubatnya oleh Allah, yaitu orang yang lisannya masih mudah berkomentar dengan hal-hal yang bukan urusannya. Misalnya di media sosial ada berita apa, dia komentar, ngatain segala macam, sesuka-suka dia. Komentar sebenarnya nggak ada urusannya sama dia. Melihat saudaranya yang lagi diuji dengan anak, dia akan berkomentar, gak bisa ngurus anak. Melihat saudaranya diuji dengan pasangan, dia akan komentar, gak bisa ngurus diri. Melihat saudaranya lagi diuji dengan harta, dengan ekonomi, dia gampangnya mengatakan kurang sedekah. Lisan ini yang membuat taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ketika masih ada orang yang sakit hatinya karena kita, masih ada yang terzalimi oleh kita, maka taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu majelis, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, tahu nggak kalian apa itu yang disebut dengan muflis? Muflis itu rugi ya Rasulullah. Muflis itu bangkrut ya Rasulullah. Orang yang nggak punya uang, nggak punya harta, nggak punya dinar. Kata Rasulullah, muflis yang saya maksud di sini adalah orang yang merugi, orang yang bangkrut datang kepada Allah. Siapa orang yang rugi itu ya Rasulullah? Orang yang rugi adalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa catatan amal yang banyak. Didampingi oleh malaikat raqib, pencatat amal baik. Malaikat raqib membangga-banggakan orang ini kepada Allah. Orang ini dari bangun tidur sampai dia tidur kembali, ya Allah, itu bernilaikan ibadah semua. Saya yang catat, ya Allah, bahkan raqib atid pun gak kebagian. Saking bangganya. Kata Allah, lah, kenapa ya Allah? Malaikat pun protes. Kenapa ya Allah?
Dia melakukan semua itu bukan karenaku. Dia melakukan semua itu agar dipuji. Dia melakukan semua itu agar terlihat solihah, agar terlihat dermawan, agar terlihat berharga, agar terlihat mulia di hadapan manusia. Aku tidak terima amalan mereka. Amalan orang ini tidak diterima, tertolak otomatis, rugi. Yang bangkrut itu yang mana ya Rasulullah? Orang yang bangkrut, orang yang dengan bangganya datang kepada Allah, membawa pahala solatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya, sedekahnya, pahala hajinya, umrohnya, merasa semua pahala kebaikannya dibawa kepada Allah. Bangga. Kata Allah, melihat pahalanya yang banyak, silahkan masuk ke surga. Belum juga melangkah ke surganya Allah, ternyata ada yang teriak, "Ya Allah, hamba mohon keadilan darimu ya Allah." Apa? Hamba pernah disakiti di dunia. Kata Allah, ambil pahalanya, berikan kepada orang yang disakiti di dunia. Datang lagi orang yang pernah difitnah, "Ya Allah, hamba mohon keadilan darimu ya Allah." Hamba pernah difitnah oleh dia, diberikan pahalanya kepada orang yang difitnah. Datang lagi orang yang pernah dia sakiti hatinya, orang yang pernah dia tumpahkan darahnya, orang yang pernah diambil hartanya, maka semua amalnya habis diberikan kepada orang yang pernah dizolimi selama di dunia. Dia pikir sudah selesai, ternyata masih banyak yang berbaris meminta keadilan kepada Allah, menuntut balas atas perbuatannya selama di dunia. Kata Allah, semua orang yang disakiti di dunia itu ambil dosanya, timpakan kepadanya. Orang yang pernah disakiti, yang pernah difitnah, yang pernah diambil hartanya, yang pernah ditumpahkan darahnya, pokoknya semua orang yang tersakiti di dunia, semua dosanya dipindahkan kepada dia, ditimpakan kepadanya. Setelah menumpuk dosa-dosanya, kata Allah, lemparkan ke dalam neraka. Kita takut kepada Allah. Kalau taubat kita tidak diterima, kita khawatir taubat kita tidak diterima oleh Allah. Jadi ingat, selagi kita masih melakukan kesyirikan, masih menggantungkan hati dan perasaan kepada selain Allah, masih kita berkomentar dengan hal yang bukan urusan kita, masih menyakiti orang-orang sekitar kita, khawatir tidak diterima taubat kita oleh Allah. Sementara kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian memohon ampun kepadaku, wa jannatun arduhas samawati wal ardh. Aku sudah menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu surga yang seluas langit dan bumi? U'iddat lil muttaqin, buat orang-orang yang bertakwa, buat orang-orang yang takut hanya kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, pasti menjalankan segala perintah Allah dan akan meninggalkan segala larangan Allah. Mohon maaf, saya juga atas nama pribadi mohon maaf. Kenapa kita takut akan menyakiti hati sesama kita? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.